Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan ujian tulis UGM ya, UTUL UGM tahun 2019 dengan kode 924. Oke, langsung aja. Yang nomor 11, jika kalor pembentukan SO3, berarti ini saya tuliskan pembentukan delta HF dari SO3 standar ya. Ini adalah Men A kilojoule per mol. Lalu kalor pembakaran SO2, berarti ini delta H combustion standar ya. Ini dari SO2 itu adalah Men B kilojoule per mol. Maka kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2. Yang ditanyakan adalah delta HF untuk SO2. Bentar, oke. Ini adalah SO2. Ini yang ditanyakan. Nah, kita memiliki delta HF SO3, lalu pembakaran SO2, dan yang ditanyakan adalah pembentukan SO2. Berarti bisa kita bayangkan ya, bahwa reaksi yang ada, ini adalah SO2, bertemu dengan O2, ini adalah reaksi pembakaran, menghasilkan SO3. Nah, di sini, ini merupakan reaksi pembakaran SO2, berarti yang kita pakai yang ini. Sehingga untuk delta H reaksinya, ini kita memiliki nilai Men B. Nah, untuk di sini kita bisa menuliskan delta H reaksi sama dengan delta HF dari produk dikurangi delta HF untuk reaktan. Delta HR-nya ini adalah Men B, ini Men B, produknya adalah SO3, berarti pakai Men A ya. Ini adalah Men A. Terus ini dikurangi delta HF untuk reaktan. Reaktannya berarti kita punya SO2 dan O2. Tetapi yang harus dicatat kalau O2 delta HF-nya 0. Mengapa? Karena delta HF untuk unsur itu selalu 0. Oke ya. Berarti di sini kita tuliskan delta HF standar untuk SO2. Ini adalah yang ditanyakan. Berarti bisa kita tuliskan yang HFSO2 ini saya pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi positif. Delta HF untuk SO2 berarti ini adalah Men A. Men B pindah ruas menjadi plus B. Atau bisa kita tuliskan B Men A. Lalu yang kita ketahui di sini adalah 32 gram SO2. Artinya jumlah mol untuk SO2 berarti massa dibagi MR. Massanya 32, lalu MR dari SO2. S atau sulfur itu adalah 32 ditambah ini 16 dikali 2, 32 ya. Berarti ini adalah 64. Ini kita tuliskan 64, artinya ini ada setengah atau 0,5 mol. Sehingga nilai ini bisa kita masukkan ke dalam sini. Delta HF, oh ini sudah bukan standar ya. Ini SO2, berarti delta HF standar SO2 dikali jumlah mol. Ini adalah B Men A dikali setengah atau 0,5. Hasilnya berarti yang ini ya, 0,5 dikali B Men A. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, untuk yang nomor 12. Nah, kalau yang nomor 12 ini, saya lebih suka pakai cara cepat aja ya, karena kita juga butuh waktunya yang cepat. Caranya gimana? Yang pertama, kita bisa menentukan untuk orde dari M. Orde untuk X ya ini. Orde untuk X artinya kita cari data Y yang sama, yaitu yang ini, data 1 dan juga data 3. Ini, data ini kita anggap nggak ada, alhasil kita hanya akan memasukkan nilai 0,02 dan juga 0,06. Nah, untuk nilai ini bisa langsung kita sederhanakan menjadi 2/6 ya. 2/6 itu sama dengan 1/3, berarti ini 1/3. Ini pangkat K sama dengan 3 dan juga 27. 3/27, 3/27 itu sama dengan 1/9. Alhasil, 1/3 pangkat K itu sama dengan 1/9. Maka nilai K adalah 2. Oke, lanjut. Untuk orde dari Y, berarti kalau kita menentukan orde untuk Y, maka nilai X yang sama. Kita pakai data nomor 2 dan data nomor 3, ini kita anggap tidak ada ya. Sehingga kita bisa langsung memasukkan nilai 0,002 dan juga 0,06. Ini sama dengan 1/3. Ini 1/3 pangkat L itu sama dengan 9/27. 9/27 itu sama dengan 1/3 ya.
berarti ini adalah sepertiga, pangkat L sama dengan sepertiga. Maka L sama dengan 1. Sehingga kita punya 2 untuk order dari X dan 1 untuk order dari Y. Yang ditanyakan adalah order reaksi total. Ya udah, berarti tinggal kita tambahkan ya, 2 plus 1 sama dengan 3. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut yang nomor 13. Logam kalium dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl. Oke, kalau di sini katoda yang bereaksi adalah kationnya. Sedangkan di sini kita memiliki larutan KCl alias K+ ya untuk kationnya, K+ dan Cl-. Nah, pertanyaannya apakah K+, ion K+ akan dielektrolisis di katoda? Hati-hati karena kita memiliki larutan. Nah, larutan, maka yang tereduksi adalah H2O karena logam kita termasuk dalam golongan 1A, sehingga ini adalah salah. Lalu, pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi K. Ini juga salah, sehingga jawabannya adalah E. Oke ya, karena di sini yang tereduksi adalah air, bukan ion K+. Lalu yang nomor 14, gas karbon dioksida atau CO2 di udara bukan penyebab utama hujan asam. Nah, ini salah. Lalu, reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5 sampai 6. Nah, ini benar. Ini bisa kita cek ya, karena nilai pKa-nya itu sekitar 5 atau 6. Sehingga ini salah dan benar, jawabannya adalah yang D. Yang nomor 15, pada reaksi H2 plus I2 menghasilkan 2Hi dengan delta H positif, kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Nah, ini berarti untuk reaksi kesetimbangan, kita harus cek dulu, karena ini adalah positif, berarti ini adalah endo. Sedangkan yang ditanyakan adalah jika dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, reaksi akan bergeser ke arah endo, Nah, reaksinya ini jika ke kanan, ini adalah endo. Sedangkan jika ke kiri, ini adalah exo. Ini benar ya, akan bergeser ke kanan, berarti dia akan mengarah ke endo. Berarti ini jawabannya benar. Lalu, reaksi H2I2 menjadi 2Hi merupakan salah satu contoh reaksi endotermik. Ini adalah benar-benar dan memiliki kaitan. Maka, jawabannya adalah yang A. Nomor 16, tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan. Ini benar ya. Pernyataan yang kedua, kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Ini benar dan memiliki kaitan atau sebab akibat, maka jawabannya adalah A. Oke ya, ini benar ya. Ini ceritanya jika temperatur dinaikkan, itu energi kinetik partikel gas itu akan semakin besar. Mereka akan semakin cepat bergerak sehingga menimbulkan tekanan yang semakin besar. Lanjut, yang nomor 17, hasil kali kelarutan AgCl dalam air dapat ditingkatkan dengan cara, nah ini hati-hati, yang ditanyakan adalah hasil kali kelarutannya atau nilai KSP-nya, bukan nilai kelarutan. Oke ya, berarti yang nomor 1, apakah dengan penambahan pelarut akan meningkatkan nilai KSP? Ini jawabannya salah. Apakah penambahan larutan NaCl akan meningkatkan nilai KSP? Jawabannya salah. Jika ditambahkan larutan AgNO3, apakah nilai KSP akan meningkat? Jawabannya juga salah, karena nilai KSP hanya ditentukan oleh suhu, sehingga jawabannya hanya nomor 4 aja. Jawabannya yang D ya. Yang nomor 18 ya, senyawa organik di bawah ini mempunyai isomer geometri cis dan trans. Nah, yang ini hati-hati. Yang pertama, kita punya 23 di bromo 2 butena. Kalau ini udah jelas ya. Ini posisi cis dan ini adalah posisi trans. Berarti yang nomor 1 memiliki isomer ya. Lanjut, yang nomor 2 ada 2 butena. Nah, 2 butena itu bisa saya gambarkan seperti ini. Di mana ini ada atom H, ini posisi cis, dan atom H seperti ini adalah posisi trans. Berarti yang ini memiliki isomer geometri. Lanjut, yang ini juga udah jelas karena kita punya OH,
ini juga berbeda ya. Ini adalah posisi cis dan ini adalah posisi trans. Ini CH2 aja ya. Berarti yang nomor 3 ini juga memiliki isomer geometri. Lanjut untuk heptena. 2 heptena gambarnya seperti ini. Yang artinya ini posisi cis. Ini juga tidak masalah. Mengapa? Karena ini mengikat atom H dan ini mengikat atom C. Masing-masing mengikat atom C. Sehingga ini adalah isomer geometri posisi cis dan ini adalah isomer untuk posisi trans. Sehingga jawabannya 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah yang E. Lanjut untuk nomor 19, unsur X memiliki nomor atom 19. Pernyataan berikut yang benar mengenai unsur X adalah, berarti untuk unsur X ya, ini nomor 19, kita punya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan 4S1. Sehingga unsur X termasuk logam, ini benar ya, karena kita punya 4S1, ini menunjukkan bahwa unsur X merupakan golongan 1A. Lalu dapat membentuk ikatan molekuler atau kovalen. Ini salah karena untuk 1A dia akan cenderung membentuk ikatan ion. Yang nomor 3, bilangan oksidasi maksimum +1. Ini benar ya. Lalu dapat membentuk oksida asam. Ini salah karena oksida yang terbentuk merupakan oksida basa. Maka jawabannya adalah 1, 3. Jawabannya yang B aja. Lanjut yang nomor 20, di antara reaksi-reaksi kesetimbangan yang belum setara berikut ini, reaksi yang memiliki harga tetapan kesetimbangan tekanan Kp sama dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc adalah, berarti kita minta ya, nilai Kp itu harus sama dengan nilai Kc. Padahal di sini kita tahu untuk rumusnya Kp sama dengan Kc dikali ini R, T dengan ini delta N. Artinya, kalau kita ingin nilai Kp sama dengan Kc, delta N nilainya harus sama dengan 0. Alhasil, koefisien sebelah kanan sama dengan koefisien dengan sebelah kiri. Berarti, yang pertama kita harus menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Yang sebelah kiri kita punya SO3 dan ini SO2, maka untuk oksigennya ada setengah. Nah, koefisiennya beda ya. Berarti ini salah. Lanjut untuk NH3. Nah, kalau NH3 berarti ini ada 2 NH3, N2 dan juga 3H2. Nah, sebelah kiri koefisiennya 2, sebelah kanan koefisiennya 4. Berarti ini salah. Lanjut untuk PCl5. PCl5 koefisiennya 1, PCl3 koefisiennya 1, dan untuk Cl2 juga 1. Nah, ini koefisiennya 1 sebelah kiri, koefisien sebelah kanan ada 2. Berbeda ya, berarti ini juga salah. Lanjut untuk HI. Nah, kalau HI ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, I2 juga 1. Nah, sebelah kiri koefisiennya adalah 2, sebelah kanan koefisiennya 2. Koefisien sebelah kiri dan koefisien sebelah kanan sama, berarti jawabannya hanya nomor 4. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan utul UGM. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.